Kali ini kita bakal kupas tuntas laporan keuangan CMB Niaga tahun 2025. Tapi, tenang, lupakan angka-angka yang bikin pusing. Kita akan lihat ceritanya pakai visual yang simple, dari kacamata seorang analis sampai ke cara berpikir strategis seorang CFO. Yuk, langsung kita mulai. Pernah kepikiran nggak gimana caranya sebuah bank raksasa dengan aset ratusan triliun rupiah bisa terus tumbuh? Ini bukan cuma soal bertahan hidup loh, tapi jadi lebih besar lagi. Jawabannya ada di sebuah keseimbangan yang sangat fundamental. Gini deh, biar gampang ngebayanginnya. Anggap aja CMB Niaga itu sebuah gedung pencakar langit yang super megah. Nah, semua asetnya, kayak pinjaman dan investasi, itu adalah lantai-lantai yang menjulang tinggi. Tapi, apa yang bikin gedung itu berdiri kokoh? Pondasinya. Dan pondasinya itu adalah liabilitas, yang sebagian besar isinya adalah dana dari kita, para nasabah. Oke, sekarang kita ukur seberapa megah sih bangunan ini di tahun 2025. Kita intip dari puncaknya dulu ya. Dan ini dia angkanya. Total aset CMB Niaga di akhir 2025 mencapai 372,7 triliun rupiah. Wow, ini bukan sekedar angka di atas kertas loh. Ini adalah skala pengaruh bank ini dalam memutar roda ekonomi negara kita. Tapi, angka segitu kan cuma potret sesaat. Yang lebih menarik itu ceritanya, yaitu pertumbuhannya. Bisa kita lihat di sini, ada lompatan yang sehat dari 360,2 triliun di tahun sebelumnya. Nah, ini langsung memunculkan pertanyaan penting. Bensin buat pertumbuhan ini datangnya dari mana ya? Jawabannya ada di mesin utama pertumbuhan bank, keseimbangan antara aset dan liabilitas. Kita balik lagi ke analogi bangunan tadi. Kalau mau nambah lantai baru, ya pondasinya harus dikuatin dulu. Simple kan? Nah, ini dia poin paling krusialnya. Dari total tambahan aset sebesar 12,5 triliun, lihat deh sumber utamanya. 10,2 triliun datang dari kenaikan dana simpanan nasabah. Ini bukan lagi soal akuntansi, ini soal kepercayaan. Pertumbuhan bank ini benar-benar dibangun di atas kepercayaan kita semua. Oke, gambaran besarnya udah dapet nih. Sekarang, kita ganti peran yuk. Coba kita pakai kacamata seorang analis senior dan kita lihat lebih dalam ke bagian manajemen risikonya. Siap? Sebelum kita lihat angkanya, ada satu istilah kunci yang perlu kita pahami, CKPN. Anggap saja ini semacam jaring pengaman finansial. Dana yang sengaja disisihkan kalau ada kredit yang macet. Bank yang sehat pasti pinter banget mengelola CKPN ini. Nah, ini nih bagian yang bakal bikin seorang analis tertarik. Coba perhatikan trennya. Total pinjaman yang disalurkan itu naik, tapi jumlah cadangan kerugiannya malah turun. Hasilnya, persentase cakupannya turun dari 4,79% jadi 3,53%. Ini adalah sinyal kepercayaan diri yang kuat dari bank. Mereka merasa kualitas kreditnya membaik, jadi jaring pengamannya bisa sedikit dilonggarkan. Dan sikap hati-hati yang terukur ini nggak cuma berlaku buat pinjaman aja. Lihat deh, cadangan untuk efek yang diperdagangkan juga ikut turun, dari 840 miliar ke 782 miliar. Ini menunjukkan kalau cara mereka mengelola risiko itu konsisten di semua lini bisnis. Oke, kacamata analisnya kita lepas dulu. Sekarang kita naik level. Kita coba pakai topi seorang Chief Financial Officer. Bagi seorang CFO, data-data tadi itu bukan laporan masa lalu, tapi sebuah peta untuk menavigasi masa depan. Kutipan ini pas banget kan? Buat seorang CFO, angka-angka ini adalah amunisi. Punya pondasi yang kuat dan sehat begini itu bukan buat dirayakan, tapi untuk dimanfaatkan. Jadi, gimana mereka akan bergerak? Dengan pondasi kuat ini, peta jalan untuk tahun 2026 jadi makin jelas. Pertama, modalnya bakal dialokasikan ke sektor-sektor yang paling produktif. Lalu, posisi kas yang kuat itu akan jadi bahan bakar untuk investasi di teknologi dan digital. Tentu saja, manajemen risiko yang cermat akan terus dijaga sambil tetap mencari peluang untuk ekspansi. Ujung-ujungnya cuma satu, meningkatkan efisiensi dan memberi nilai lebih buat para pemegang saham. Jadi, kita udah lihat sama-sama, pondasinya kokoh, dibangun dari kepercayaan nasabah, dan diperkuat oleh manajemen risiko yang cerdas. Ini membawa kita pada satu pertanyaan besar di akhir. Dengan posisi sekuat ini dan modal sebesar ini, kira-kira apa gebrakan CMB Niaga selanjutnya?